Abis ini bakal ada final guys. Finalnya juga best of 3. Jadi kita akan lihat aja ya teman-teman ya. Bakal menemani hari kalian banget ini bro. Malam kalian sih lebih tepatnya ya. Malam minggu kalian nantinya bakal ditemani oleh tidak ada yang bisa lari dari tinju besi. turnamen dari Kalang Kabut ya. Nama YouTubeku ada di bio bang, bisa langsung cek aja nanti di sana langsung bisa ke YouTube-nya ya. Aman kok, langsung aja bang. Dicek-cek dulu. Dicek-cek dulu boleh yang mau dicek-cek dulu, cek-cek dulu. Lihat ada seorang Zero yang mencoba untuk memakai badang dan kita lihat dua pick lainnya kini akan terbuka untuk pasukan dari tim ATX. Ada Yuzong yang malah berhasil untuk bisa diambil dan Shushu kali ini mencoba untuk memakai hero apa nih ya? Punya kesempatan juga sih mungkin untuk memakai hero hyper lagi ya. Cuman hero apa nih yang akan diamankan? Sambil nunggu mungkin bisa kasih hero mid dulu ya untuk bisa diambil. Masih ada Zetian yang mungkin juga bisa didapetin ya. Karena seringkali teman-teman dari tim SLE malah berhasil untuk membawa hero Zetiannya guys. Tapi Parsha, Parsha di ban ya. Vexana yang malah jadiin opsi ya. Bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Karena kita juga belum tahu nih teman-teman dari tim SLE akan melakukan ban dan pick bakal ke arah apa dari segi hero junglernya. Dan 1-1 jadi opsi dari serang Boyax kembali di saat tadi retailnya padahal tadi udah cukup penggacor juga ya. Tapi dengan ada Badang dan juga ada Yuzong kayaknya akan jadi masalah juga kalau misalnya retail pengen maksain serangan ke arah depan. Sehingga itu yang mencoba ditangkal oleh tim mereka dengan adanya 1-1 yang akan sangat sulit juga untuk bisa ditumbangkan ya dengan adanya sebuah crossbow of Cheng dan juga sebuah anti debuffnya ya. Itu bisa menghindari banget dengan efek sisi yang mungkin bisa dibuka dengan adanya Yuzong ya. Atau mungkin dari segi badangnya guys. Wah, dan bisa memberikan keadaan juga dengan crossbow of tank yang sulit juga untuk bisa dihindari guys. Itu ya kenapa mereka pakai hero 1-1. Sementara dua pick lain juga bakal terbuka dari teman-teman tim ATX. Kita lihat kali ini ada hero apa aja nih yang mungkin bisa untuk mereka ambil ya. Bang Dimas 98 kah bejir. Sepuh. Lihat ada satu hero Leslie dan Iritel yang harus di-ban. Tapi masih punya peluang untuk hero macam kayak Harit sih. Granger pun bisa juga dibuka ya, meskipun memang Granger salah satu hero yang biasanya gampang ke counter sama 1-1 ya. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Masih muda katanya, kok bisa sepuh? Masih muda, iya sih masih muda sih. Masih muda sih ya, masih muda ya. Di live YouTube kah bang? Ini di TikTok aja tapi nanti replaynya ada di YouTube teman-teman. Oke? Yang pengen lihat nanti replaynya ada di YouTubeku guys. Jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman ya. Biar tidak tertinggal teman-teman. Nama YouTube-nya apa bang? Ada di bioku guys. Langsung cek aja ya. Diupload betul Bang Is. Nanti diupload kok. Aman ya. Lagi proses kok. Hayabusa kah? Hayabusa dan Hero Nathan yang diambil. Dan pick terakhir juga kini bakal dibuka langsung untuk pasukan dari tim SLE ya. Siapakah yang akan mencoba untuk mereka amankan di game kali ini? Bro SLE atau ATX yang kuat? Nah, menarik ya. Mat Jali kita lihat langsung untuk gamenya kali ini ya. Karena ini game ketiga ya. Pasien yang mati adalah pasien yang baik.
Ternyata hero yang diamanin adalah hero Roger ya. Bisa bilang assassin lawan assassin nih guys. Kalau lebih dari segi drapik kita lihat kanan kayak punya kekuatan nih guys. Apalagi Carmilla lagi yang berhasil untuk mereka ambil ya. Cuman mungkin di RRI bisa ngasih kejutan juga ya. Apalagi kalau misalnya mereka juga bisa mainin momentum dengan adanya hero badang guys. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung buktikan aja di Arena Land of Dawn untuk game yang ketiga. Siapakah yang akan berhasil mengunci bronze match di turnamen online Kalang Kabut pada malam hari ini? Kita akan lihat saja. Welcome to Land of Dawn. Kita akan langsung memulai game yang ketiga. ATX Black Fox melawan teman-teman dari tim SLE. Lihat dengan pengambilan Karas Buaras buff yang sepertinya kini bakal langsung terjadi. Susu mencoba mengamankan sebuah buff dengan ada penjagaan yang juga cukup ketat. Bisa ada seorang Zero dan juga Tuan Muda yang akan mencoba untuk memberikan bantuan. Dan Ziryu lebih mencoba untuk menjaga ke arah sebuah purple-nya. Dan lihat Pansky, dia juga berada di bagian tengah, tertembak langsung secara perlahan. Zovan memberikan tekanan dengan Sioria yang juga kini mencoba untuk datang memberikan kebantuan. Draski pun juga ada di sana, siap mencoba untuk melakukan sebuah kontes sepertinya. Bullet Wonder bakal menjadi kontes pertama, dan siapakah yang berhasil untuk bisa mengambil? Dan ternyata pasukan dari Matex yang berhasil untuk bisa mengunci pengambilan ke arah sebuah turtle atau Little Wonder yang ada di gamenya kali ini. Seorang Boyax pun juga masih cukup baik untuk bisa mengambil ke arah sebuah kelomang. Serangan terbuka. Lihat ada sebuah serangan yang kini apakah berhasil membuat seorang Shiro pun tumbang di area sana. Masih menjaga area, tapi lihat juga di bagian bawah weaponnya pun masih berhasil diplatnya dengan begitu cepat. Sinu harus berhati-hati. Tapi ini adalah pertarungan klasik ya, yang kayaknya bakal cukup seru lagi nih untuk disaksikan. Tapi seorang Fansky sepertinya kini masuk dalam semua masalah, dan first bolt pun terbuka. Bagi pertama pun berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim SLE, yang kini apakah berhasil untuk meningkatkan lagi permainan. Tapi barrier pun hampir saja berhasil mengambat. Sinu mencoba berhati-hati terlepas dari sebuah ancaman yang hampir saja membahayakan keadaan mereka untuk gamenya kali. Dan seorang Shushu masih mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff lainnya di saat turtle yang pertama ya. Ini juga bakal perlahan muncul langsung di area bawah sana. Siapakah yang berhasil untuk bisa dapatkan? Kita akan lihat untuk kali ini. Turtle yang bakal diperebutkan dengan serangan ini juga akan berhasil dimaksimalkan di area bottom lane sana. Lihat dengan adanya seorang Ziri yang masih mencoba untuk menunggu beberapa pemain untuk bisa datang sepertinya menjadi follow up. Di saat kita lihat gengkingan pun terjadi, masih Charles pun berhasil untuk juga mungkin menarik. Lihat Black Tiger Form pun terbuka, backlane akan jadi sebuah opsi tambah untuk bisa diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim SLE. Dan lihat masih ada war yang terbuka. Bahkan lihat turtle-nya ini juga mulai mencoba untuk diamankan seperti oleh pasukan dari tim SLE. Berhasilkah mereka dapatkan? Karena gangguan pun terjadi lagi. Ziri pun mulai bersiap menjadi kesempatan untuk bisa mengambil. Dan Susu pun juga bakal mencoba menggunakan sebuah retribution-nya. Retribution from Susu mengambil turtle untuk gamenya yang sekarang. Bahkan Draski pun juga harus kini ditumbangkan ya. Ini terjadi dan membuka masalah. Tapi lihat juga di bagian tengah ada beberapa weapon yang juga kini mulai mencoba dijalankan ke area tengah sana. Shieldnya Bakarkah mulai mencoba untuk hilangkan. Di satu di bagian atas pun juga ternyata berhasil dihancurkan. Entropi membuka sebuah manuver, dan Boyax kini bakal sepertinya langsung mencoba dikagetkan. Pun datang satu pemain yang harus kini hilang dengan gengkingan yang terjadi. Cukup mengkagetkan karena ternyata muncul dari area samping ya. Dan sepertinya nggak dijadikan sebuah notice oleh teman-teman dari tim SLE untuk bisa melakukan penahanan. Dan kita lihat lagi barrier yang juga terbuka. Adakah sebuah pemain yang kini berhasil diamankan oleh pasukan dari tim SLE yang juga harus mulai perlahan mundur.
Mereka mencoba untuk melakukan opsi untuk melakukan comeback. Sepertinya mungkin di RRI kayaknya mereka agak sulit nih ya. Apalagi dengan barrier yang terus terbuka dari serang Badang bisa membuka sebuah masalah ya. Susu akan mencoba memberikan backup. Satu shadow kill akan mungkin bisa terjadi. Rasbah pun mungkin bisa diambil. Di saat serang Faski pun tadi juga bersiap untuk bisa membuka satu buah war. Dan tadi flickernya hilang begitu saja. Nggak ada pemain yang berhasil diamankan. Di saat serang Boyax harus malah tumbang duluan. Dan sebuah Brave Fighter kini menjadi penghalang. Jaki akan dikejar di saat Black Dragon pun mendatang. Dan membuat pasukan dari tim SL pun kini harus kehilangan 3 bahkan 2 orang membernya. Masalah pun harus terjadi lagi. Jovan pun harus menunggu sendirian, bertahan di area tengah dan sepertinya harus memberikan ruang untuk pasukan dari teman-teman tim lawan berhasil melakukan sebuah penghancuran karena turret yang ada di area tengah. Objektif gaming yang kini bakal dikunci akan membuat mereka pun semakin kuat lagi, dan dari segi gold ini juga semakin tertinggal dari teman-teman tim SL dan harus mereka cari cara untuk melakukan pembalikan keadaan di game kali, dan bahkan Turtle pun diamankan kembali tanpa ada sebuah masalah. Lihat dengan Susu yang berhasil mengambil, war pun bakal terbuka. Lihat satu buah panis pun harus juga didapatkan dengan adanya seorang Shinu yang juga terkena pengambilan di sana, dan Jaki kini mencoba untuk memberikan backup lainnya untuk bisa menjaga Wave Minion di bagian bawah ya. Nggak ngasih space di mana Wave Minion pun bisa menghancurkan turret dari teman-teman tim ATX ya. Wah, mereka sangat-sangat mendominasi sih di RR League Gaming kali ini guys. Dan apakah ini bakal menjadi sesuatu yang manis di mana mereka mungkin bisa langsung mengamankan gamenya untuk matchnya yang kali ini. Kita akan lihat lagi bagaimana sebuah turret pun mulai perlahan dibongkar. Dengan war yang juga kini akan terbuka. Shinu masih menjaga area. Di saat turret pun kembali juga dihancurkan di area bawah. Altar turret pun harus botak dari teman-teman tim ATX yang kini mulai mencoba untuk melihat ada sebuah kesempatan untuk membuka sebuah entropy. Serang Boyax harus berhati-hati. Ada serang Susu di sana berhasil memberikan backup dengan point hit samban yang harus terbuka. Barrier pun kini akan jadi masalah. Di saat serang Zir pun harus tertembak dengan satu serangan dari Drasky. Drasky yang kini malah berhasil untuk bisa mundur ya. Mencoba untuk selamat terlebih dahulu. Belum lagi dengan gold yang kini dalam fase yang tertinggal ya. Pasukan dari teman-teman tim ATX harus benar-benar juga memikirkan cara ya agar bisa membuat mereka pun memperkuat lagi dari segi goldnya dan membuat pasukan dari teman-teman tim lawan pun semakin tertinggal ya. Dan lihat sebuah area di bagian tengah masih mencoba untuk dipleting dengan cepat. Dengan purple yang juga kini harus diperbutkan. Fuse crack dari serang Ziryu pun gagal untuk bisa memancing ke arah pemain. Dengan ada satu banter guard pun membuka masalah dan serang Ziryu pun berhasil untuk membuktikan lagi bahwa tim dari ATX ya ini semakin mendominasi dengan gold yang semakin mereka pimpin. Goldnya pun sangat melimpah dan gak ada space sama sekali untuk bisa membuat pasukan dari tim lawan menghancurkan ke arah turret yang pertama ya. Bahkan 5 pick up pun belum bisa berhasil untuk mereka dapatkan di 5 menit sekarang ya, 7 menit sekarang bahkan. Dengan satu serangan tambahan gagal untuk bisa membawa serang Faski pun diamankan. Tuan muda beban mencoba untuk mengejar. Posisi serang Shinu pun kini harus dalam ancaman lebih. Namun ada pemain yang juga kini harus mencoba untuk dibuka barrier lagi. Dan Zero harus berhati-hati terjebak. Namun masih ada sebuah turtle yang kini bakal diperebutkan. Dan siapakah yang akan bisa mengambil ke arah sebuah turtle-nya untuk game yang sekarang ya. Dengan kita lihat juga mulai ada serangan tambahan yang mulai berfokus ke arah seorang pemain, seorang Sirio. Bakal langsung terkena point kill. Mega kill didapatkan tapi Zaki pun gak bisa bertahan dengan lama. Shinu siap mengcover dan Brave Fighter-nya malah mencoba untuk mengamankan K1 buah resbab. Bisa sebuah pengambil ke arah Tato pun malah berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari tim ATX yang masih ingin bertempur. Adakah pemain lain yang berhasil untuk bisa diamankan langsung di gamenya kali dan harus memukul mundur 3 bahkan 4 orang member yang kita tersisa. Tersambut langsung dengan satu shadow kill. Seorang Boyax pun ditumbangkan di sana. Susu pun berhasil mendapatkan sebuah space di mana dirinya pun mendapatkan pick off ketiga, dan ini semakin sulit juga karena Susu ya menjadi pemain yang kayaknya bakal snowball nih ya. Dengan item-item juga udah berhasil diambil. Kita lihat dari serang Susu menjadi pemain yang sangat-sangat brilian. Udah berhasil cukup banyak membuka point kill dan item-item tambahan. Serta serangannya kini bakal lebih di commit di area tengah. Ziryu membuka barrier. Nggak ada pemain yang berhasil untuk terjebak.
Dan ada sebuah inisiasi yang lebih dimaksimalkan, yaitu adalah pencurian ke arah sebuah purple. Di saat serang Shinu pun malah berhasil membalas. Vexannya pun tumbang. Dan tembakan pun juga harus melukai serang Zuri yang kini juga harus malah terkena point kill. Dua bego terjadi. Namun kini ada tambahan dari serang Shusha yang juga berhasil membuka sebuah double kill. Dua Tier 2 pun harus berhasil dikunci untuk teman-teman dari tim Atex. Dan again dari seorang Shushu berhasil membuka 5 pick off-nya di bagian depan sana. Dan lihat, sambaran turret di bagian tengah pun juga kini akan berhasil didapatkan. Mencoba untuk mencapai seorang Jackie dengan berefektornya dan berhasil membuat Jackie pun tertumbangkan. Dan masih ada pemain lain yang juga kini bakal mencoba dikejar. Bahayanya, gak ada persiapan untuk pasukan dari tim Atex untuk melakukan penangkalan. Namun ada sebuah paksaan serangan yang hampir saja membuat Shushu pun juga ditumbangkan. Sementara ada serang Vansky yang juga kini harus mencoba untuk sepertinya pulang, menjaga dominasi yang saat ini pasukan dari tim Atex sudah berhasil untuk amankan ya. Dan kita akan lihat bagaimana cara pasukan dari tim SLA ya untuk kini melakukan pembalikan keadaan, karena goldnya Ran juga mencoba untuk mereka kejar. Tapi lihat bahwa Lord pertama pun kini mulai muncul di area atas. Siapa yang bakal berhasil untuk mengambil di saat Breveter pun gagal untuk bisa mencapai ke arah serang Vansky. Etherguard menjadi pelindung, tapi sayangnya serang Zuri pun terlalu sendirian. Gak ada pemain yang berhasil memberikan pick up. Menjadi masalah besar untuk pasukan dari tim Atex yang kini harus kehilangan sebuah Lord yang pertama. Momen dimana serang Sinu pun juga sedang mencoba untuk menjaga area. Dan lihat ada serang Shushu di sana. Harus berhati-hati. Posisi yang gak cukup baik seperti akan membuat serang Drasky pun berhasil untuk mengambil langsung sebuah Lordnya. Kali ini Retribution from Drasky mengambil karena Lord yang pertama dan memupus harapan untuk pasukan dari tim Atex. Padahal mereka pun mulai unggul ya. Ini VIP, ini turnamen teman-teman. Ini lagi turnamen online by Kalang Kabut teman-teman, sebagai penyedia turnamen untuk di Malaysia ya teman-teman ya. Itu turnamen Malay teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ikutan khusus untuk orang-orang Malay teman-teman ya. Nah silakan tuh guys, kalau kalian orang Malay dan kalian pengen ikutin untuk turnamennya, mungkin next bakal ada lagi mungkin ya. Kita doain aja semoga bisa jalan lagi untuk turnamen-turnamen seperti ini ya, dengan war yang bakal terbuka. Breveter akan menjadi masalah. Black Dragon Form kini juga mencoba untuk mengincarkan seorang backlander dari pasukan teman-teman tim SLA. Namun sayangnya hilang sudah kesempatan untuk bisa memanfaatkan Lord yang pertama. 2 bahkan 3 orang member dari pasukan tim SLA pun tumbang dan 2 orang pemain kini tersisa. Di saat pengambilan ke arah beberapa pelatihan pun juga saat ini sedang dilakukan, tapi Lordnya ternyata berhasil juga memberikan penghancuran. Lord di bagian bawah ternyata berhasil kini didapatkan ya untuk pasukan dari tim Atex. Meskipun mereka pun juga harus kehilangan akhirnya beberapa turret untuk di match yang kali ini. Dan beberapa pelatihan pun masih dijalankan lagi. Siri berfokus mencoba untuk menghancurkan turret yang ada di area mid lane. Dan kita lihat juga bahwa setup kini akan terbuka untuk pasukan dari tim Atex untuk mengambil ya poin-poin dari teman-teman tim SLA. Namun sayangnya kini Zaki sendirian. Harus terkena sebuah Breveter yang berhasil menggapai serang Jackie. Tadi satu masih mencari yang berhasil juga menang, tapi bantuan pun terjadi. Surprise dari pasukan tim Atex. Mencoba menjaga langsung beberapa pemain yang ada di area depan sana. Dan ini bakal mencoba untuk membuat petaka dengan adanya satu crossbow tank yang jadi juga sempat mencoba untuk digunakan. Legendary pun terbuka. 2 pemain tersisa. Pasukan dari tim SL pun harus sepertinya pulang ke belakang sana. Dan sebuah turret pun akankah berhasil diamankan oleh pasukan dari tim Atex. Punya kesempatan lagi untuk bisa lebih menekan ke arah turret. Dan ini bakal membuat mereka ya punya kesempatan yang lebih manis juga untuk bisa mengunci ke arah sebuah endgame. Apakah endgame bakal terbuka langsung untuk gamenya kali ini? Defense pun harus terjadi lagi. Dan lihat kali ini ada sebuah war yang akan terbuka lagi. Black Dragon Form yang mencoba untuk menggapai seorang Kimi yang memang menjadi pemain yang sulit dihentikan. Bakal mencoba untuk diserang, tapi ternyata serang Sino yang malah ditumbangkan duluan. Masih Charles berhasil menarik serang Vansky, malah membuka sebentar guard, menjadi penghalang tambahan untuk pasukan dari tim SLA mendekat ke arah teman-teman dari tim Atex yang kini juga harus kehancuran turretnya di area tengah sana. Objektif haruskah bisa dipegang dengan baik oleh pasukan dari tim Atex ya? Dengan kita lihat juga ada kesempatan di mana Lord bisakah terbuka?
diamankan oleh teman-teman dari tim ATX yang ada di area bawah sana. Serangan sepertinya belum mencoba digunakan dengan baik dan harus memastikan bahwa Lord mungkin kini diambil ya. Dengan bantuan Lord kayaknya akan lebih enak lagi, apalagi dengan Lord yang kedua ya. Kini akhirnya malah berhasil didapatkan oleh seorang Zaki. Nggak ada retribution dilakukan. Ini ngebuat juga pasukan dari tim SLE sepertinya harus melakukan full defense ya. Dari belakang nggak bisa terlalu memaksakan, tapi lihat ada pergerakan dari seorang Hayabusa yang malah mencoba untuk masuk bagian dalam. Shushu mengunci pemain untuk langsung diamankan oleh dirinya. Midlaner dari pasukan teman-teman tim SLE pun tumbang di sana. Keganasan satu shadow kill membuat bencana. Magic Sentry pun juga kini harus digunakan mencari formasi lebih. Dan apakah turret di bagian tengah pun juga kini bakal langsung berhasil dieksekusi. Entropy pun terjadi, baik tambahan pun terbuka. Fist Crack pun kini juga akan berhasil dimanfaatkan. Di saat Black Dragon pun juga berhasil seperti untuk bisa dilepaskan. Dan membuat pasukan dari tim SLE pun sepertinya bakal kesulitan. Dan endgame-nya pun terjadi. ATX pun mengambil kartu kemenangan di gamenya kali ini dan berhasil mengunci gelar bronze untuk turnamen online kali ini. Buset guys. ATX Black Fox dengan sangat baik mendapatkan MVP dengan adanya seorang Jaki ya, dengan 2 emas dari Shushu dan juga seorang Ziryu. 2 silver pun terjadi karena Tuan Muda dan juga seorang Vansky. 27 poin kill berhasil mereka dapatkan. Durasi pertandingannya 14 menit 45 detik dengan 15 pick up dari pasukan teman-teman tim SLE. Dengan coklat yang terjadi dengan 2 silver lain dari Draski dan juga seorang Jovan. Mas didapatkan oleh seorang Shinu dan juga seorang Extro ya di sana ya. Yang bahkan berhasil mendapatkan MVP di sana dan data-datanya kalian bisa cek aja. Luar biasa momentum yang tadi bisa dimanfaatkan oleh ATX ya.